Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berita tentang kematian Yohanes yang kita dengar dari bacaan Injil hari Sabtu yang lewat, membuat Yesus menyingkir dan mencari tempat yang sunyi. Namun orang banyak selalu mencarinya dan berhasil juga menemukannya. Mereka rindu akan warta gembira yang dibawa oleh Yesus. Mereka bahkan tidak memikirkan keadaan dirinya, entah sedang haus, lapar, atau lelah. Ada kehausan rohani yang dipuaskan dalam perjumpaan dengan Yesus. Dan melihat hal itu semua, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan para murid menganjurkan kepada Yesus supaya menyuruh orang-orang itu pergi ke kota atau desa yang dekat untuk mencari makanan. Memang menyuruh mereka pergi adalah suatu tindakan yang mudah dan mungkin juga tindakan yang bijak, mengingat kemampuan para murid itu untuk menyediakan makanan kepada orang sebanyak itu. Namun Yesus mengatakan, "Tidak. Kamu harus memberi mereka makan." Ucapnya kepada para murid. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mukjizat perbanyakan roti dan ikan yang kita dengar dari Injil hari ini sebenarnya tidak lain adalah gambaran bagaimana kita berempati pada kehidupan. Tuhan mengajak kita agar mau berbagi dengan tulus. Kemauan berbagi ini sungguh merupakan inti hidup kekristenan. Kalau masing-masing kita mau berbagi, maka sebenarnya tidak akan pernah ada kekurangan dan kelaparan di dunia ini. Berbagi tidak harus menunggu sampai kita mempunyai banyak. Para murid Yesus hanya mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi dengan rela mereka
berbagi dari kekurangannya itu. Namun ternyata kerelaan berbagi itu diberkati Tuhan secara melimpah, sehingga cukup bagi semua orang, bahkan mempunyai banyak sisa. Saudara-saudariku yang terkasih, di dunia ini ada banyak orang lapar. Bukan hanya lapar akan makanan, tetapi juga lapar akan perhatian dan kasih sayang. Ada juga banyak orang yang lapar akan penghargaan dan pengampunan. Apakah kita tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang lapar itu? Ketika kita bersedia berbagi dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan belas kasih Allah, maka kita juga akan mengalami mukjizat kelimpahan. Anda tidak yakin? Cobalah, dan Anda akan terkejut dengan hasilnya. God bless you.